Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk melanjutkan perkuliahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, kita menginjak di pertemuan ke-5 bahasan atau topik yang akan kita bicarakan kaitan dengan doktrin kepercayaan dalam Islam. Secara sederhana kita bisa mengartikan doktrin ini sebagai idiom ya. Kemudian ada proses internalisasi pemikiran. Jadi doktrin itu internalisasi pemikiran yang kemudian ditanamkan dalam hati umat. Nah, bagaimana kemudian doktrin kepercayaan dalam Islam? Bagaimana kemudian Islam sebagai agama memiliki pemikiran yang mesti diinternalisasikan dalam pikiran manusia begitu. Sebuah agama itu tentu akan menyampaikan doktrin-doktrin atau ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran yang mesti terinternalisasi, yang mesti dimasukkan ke dalam pikiran, jiwa, dan hati umat manusia atau penganutnya. Nah, ini yang kemudian bisa dipahami sebagai pondasi awal kenapa kemudian agama itu eksis, karena memang ajaran-ajarannya senantiasa terpatri dalam hati sanubari umat manusia begitu. Nah, teman-teman sekalian, mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya akan coba membacakan sebuah apa ya istilahnya, ini sebuah hadis kayak dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Pada hadis itu dikemukakan bahwasanya Musa berkata, maksudnya Nabi Musa ya, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat kupergunakan untuk memuji dan menyebut-Mu. Allah menjawab, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, wahai Tuhanku, semua hamba-Mu telah mengucapkannya. Kemudian Tuhan berkata, tidak apa-apa. Sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya selain aku diletakkan pada satu sisi timbangan, dan pada sisi timbangan lainnya diletakkan kalimat la ilaha illallah, niscaya timbangan yang berisi kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dari sisi timbangan yang satunya lagi. Luar biasa. Kalimat la ilaha illallah, kata Allah, jika nanti di akhirat dibandingkan dengan isi bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya selain Allah, kemudian dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka timbangan la ilaha illallah ini lebih berat. Luar biasa teman-teman. Saya teringat sebuah hadis ya, ketika Rasulullah SAW hendak kehilangan paman tercintanya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi yang membela Nabi mati-matian. Nah, ketika Abu Thalib ini mengalami sakaratul maut, Nabi Muhammad berada di sisinya, kemudian membisiki,
Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ini kalimat yang akan menjadi saksi buat engkau nanti di hari kiamat. Tapi sayangnya Abu Thalib, karena waktu itu juga ada koleganya yang kemudian malah mempengaruhinya juga. Ya Aba Thalib, atarghubu an millati Abdul Muthalib, hai Abu Thalib, apakah engkau hendak meninggalkan ajaran nenek moyang? Nah, sehingga kemudian Abu Thalib mati dalam kekafiran. Lalu kemudian Nabi berkelakar, wallahi la astaghfir, ya Allah, aku akan memintakan ampunan. Tetapi oleh Allah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta, surat Al-Qasas. Bagaimana kemudian posisi ya teman-teman kalimat la ilaha illallah ini sebagai doktrin ajaran yang kemudian disebut dengan tauhid yang akan menyelamatkan umat manusia nanti di hari akhirat, yang kemudian menjadi atau membawa selamat umat Islam, umat manusia adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu juga biasa disebut dengan kalimat thayyibah. Maksudnya suatu pernyataan pengakuan tentang keberadaan Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, Allah merupakan bagian, la ilaha illallah ini merupakan bagian dari lafaz syahadatain yang harus diucapkan oleh seseorang yang akan masuk Islam. Jadi kunci pertama yang mesti dipegang oleh umat Islam itu adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Oleh karenanya teman-teman, menjadi mahal Islam itu, menjadi mahal akidah tauhid itu daripada apapun, daripada harta, daripada jabatan dan lainnya. Makanya miris bila kemudian ada orang yang karena materi rela menggadaikan keyakinannya. Nah, ini doktrin la ilaha illallah. Nah, bentuk pernyataan pengakuan terhadap Allah itu berimplikasi pada pengakuan-pengakuan lainnya yang berhubungan dengannya. Seperti zat Allah, sifat-sifat Allah, kehendak Allah, perbuatan Allah, malaikat Allah, para nabi dan utusan Allah, hari kiamat, surga dan neraka. Ia merupakan refleksi dari tauhid Allah yang menjadi inti ajaran Islam. Jadi pangkal dari rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Implikasinya, jika manusia kemudian iman kepada Allah, maka manusia atau umat Islam sejatinya mesti iman kepada yang lain, dalam tanda kutip sesuatu yang berkaitan dengan Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, malaikatnya, nabinya, utusannya, ada takdirnya, ada kiamat, dan ada surga dan neraka. Begitu. Oleh karenanya kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang juga terdapat dalam hadis qudsi yang sangat syarat akan nilai. Nah, pengakuan terhadap Allah berarti menolak keberadaan Tuhan-Tuhan lainnya selain Allah yang dianut oleh pengikut selain agama Islam. Jadi hanya Allah. Tidak boleh kemudian kita meyakini adanya Tuhan yang lain kecuali Allah kalau sudah berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, teman-teman sekalian, tapi memang kita bisa dipastikan sulit ya menemukan zat Allah pada posisi di dunia ini. Makanya ada sebuah ungkapan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, karena memang otak kita gak akan sampai pada zatnya Allah. Nah, Allah itu adalah Maha Esa, baik dalam zatnya,
sifat maupun perbuatan. Esa dalam zat artinya Allah tidak tersusun dari beberapa bagian yang terpotong-potong. Kalau manusia, hewan, tumbuhan ada jaringan-jaringan, sel-sel begitu. Tapi Allah tidak. Makanya Allah tidak sama dengan makhluk. Dan dia pun tidak mempunyai sekutu. Kemudian esa dalam sifat berarti bahwa tak seorang pun yang memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Allah. Makanya Allah itu maha dari segala maha. Dan esa dalam perbuatan atau af'al ialah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengerjakan sesuatu yang menyerupai perbuatan Allah. Maha kuasanya Allah, maha kuasanya manusia itu hanya begini saja teman-teman bayangannya. Manusia sekarang pintar kan, cerdas, bisa menciptakan apapun, alat secanggih apapun. Tapi kadang kita lupa, siapa yang menciptakan manusia itu? Yaitu Allah. Allah telah menciptakan manusia yang bisa menciptakan alat-alat yang sangat canggih. Sampai kendaraan pun dari mulai jalan kaki sampai sekarang pesawat terbang itu diciptakan oleh manusia dengan kualitas akal pikirannya. Coba bayangkan, siapa yang menciptakan manusia dengan akal pikirannya? Yaitu Allah. Maka luar biasa. Jadi zat Allah itu ya, asa itu pertama dalam zatnya, kemudian ya, maksudnya tidak tersusun dari beberapa partikel atau atom karena memang tidak sama dengan manusia. Esa dalam arti sifat berarti bahwa tidak ada seorang pun yang sama dengan sifat Allah. Esa dalam perbuatan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengerjakan sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, kemudian manusia dapat mencapai taraf kehidupan yang mulia melalui akal pikirannya. Sebaliknya, manusia pun dapat terpuruk ke kehidupan yang hina melalui akalnya. Akal, sekalipun telah dipergunakan dengan sungguh-sungguh, keberadaannya tetap dalam ruang lingkup yang terbatas. Artinya, ada sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh akal. Termasuk tadi zat Allah itu tidak dapat diselesaikan oleh akal. Nah, teman-teman sekalian, Allah dengan sifat Rahman Rahimnya telah membekali manusia dengan akal dan pikiran untuk digunakan dalam menjalani kehidupan. Jadi unsur dalam diri manusia itu ada unsur syahwat, nafsu, ada unsur akal dan juga hati. Ya. Apabila dominan syahwat itu akan menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Makanya penopangnya adalah hati ya. Dan juga penggeraknya salah satunya oleh akal. Namun akal pun harus sehat. Nah, akal pikiran itu merupakan ciri keistimewaan manusia. Sekaligus faktor pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Memang, kalau hewan itu tidak diberi akal, hanya insting ya. Kenapa laba-laba bisa buat rumah yang begitu indah? Itu bukan karena pintar, bukan karena akalnya, tapi insting. Ayam mengerami anaknya selama 3 minggu, bukan karena ayam itu cerdas, bukan karena ayam itu pintar, tapi memang insting, naluri begitu. Itu disebut dengan hidayatul wijdan dalam bahasa Arabnya itu. Hidayah insting yang diberikan Allah kepada hewan, kepada manusia pun ada. Bayi ketika masih kecil nangis itu instingnya, ketika merasakan ketidaknyamanan itu karena instingnya begitu, karena akalnya masih belum berfungsi secara sempurna. Nah, akal ini yang membedakan manusia dengan yang lain. Nah, teman-teman, kita coba bahas ya tentang argumen keberadaan Allah. Ada 3 teori yang menerangkan asal kejadian alam semesta yang mendukung keberadaan Tuhan. Pertama, paham yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dari yang tidak ada, creatio ex nihilo.
ia terjadi dengan sendirinya katanya. Nah, teori pertama ini tampaknya sudah sangat tidak relevan ya. Ia dapat ditolak dengan teori sebab akibat atau causality theory. Kan jelas menurut teori kausalitas itu bahwa adanya sesuatu itu karena disebabkan adanya sesuatu yang lain. Dengan demikian, menurut teori ini, alam semesta tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses penciptaan yang karenanya tentu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Begitu. Yang kedua, ada paham yang mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sel yang merupakan inti. Dan yang ketiga adalah paham yang mengatakan bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan. Nampaknya yang kedua yang ketiga ini cukup yang ketiga yang paling kuat kayaknya, yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Begitu. Siapa? Tentu saja jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, Al-Farabi dengan teori pancaran emanasinya mengatakan bahwa alam semesta ini adalah hasil pancaran dari wujud ke-11 atau akal ke-10. Jika diurut secara vertikal, maka akal ke-10 itu secara hierarkis adalah kelanjutan dari akal-akal sebelumnya yang berawal dari akal pertama. Akal pertama itu first intelligence adalah sebab pertama atau prima causa. Ia merupakan wujud pertama, wujud awal yang melahirkan wujud-wujud berikutnya. Wujud pertama itu adalah Allah. Jadi puncak dari keberadaan alam semesta itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut teori Al-Farabi ini. Nah, teman-teman, selain Al-Farabi, Ibnu Sina membangun sebuah teori yang disebut teori wujud, filsafat wujud. Teori wujud dibangun dalam upaya membuktikan eksistensi Tuhan. Menurut teori ini, sifat wujud lebih penting dari sifat-sifat lainnya, meskipun sifat esensi sendiri atau mahiyah. Esensi, kata Ibnu Sina, terdapat pada akal. Esensi itu akal ya. Sedangkan wujud itu berada di luar akal. Nah, wujud menjadikan esensi yang berada di dalam akal mempunyai kekuatan dan kenyataan di luar akal. Jadi akal itu kan esensi ya menurut Ibnu Sina. Sementara di luar akal artinya tubuh ini adalah wujud. Nah, dengan wujud ini, adanya wujud kemudian menjadikan esensi ini semakin nyata. Oleh karena itu, masih menurut Ibnu Sina atau filsafat wujud, esensi itu ada yang mustahil berwujud, ada yang mungkin berwujud atau tidak mungkin berwujud, dan ada pula yang mesti berwujud. Nah, dalam yang wajib berwujud, esensi tidak mungkin terpisah dari wujud. Wajib wujud adalah Tuhan yang terjadi dengan sendirinya, menurut Ibnu Sina. Oleh karena itu, Tuhan itu mesti adanya. Adapun yang mustahil wujud, mungkin wujud atau tidak mungkin wujud adalah setiap selain Tuhan, setiap selain Allah. Allah itu pasti wujud, begitu. Allah itu pasti wujud. Kenapa? Ya karena bagaimana mungkin ada bumi kalau Allah tidak ada, begitu. Memang ini lebih falsafi ya, lebih mendalam nih bahasan kita tentang ini. Kemudian terhadap teori Ibnu Sina ya, yang mengatakan terhadap teori yang tadi, yang 3 teori tadi, bahwa alam semesta ini berasal dari sel, Said Sabiq melihatnya sebagai teori yang lebih sesat daripada teori pertama, katanya gitu. Menurutnya, sel tidak mungkin mampu menyusun dan memperindah sesuatu seperti yang terjadi pada struktur alam semesta, umpamanya aspek gender dan tata surya. Artinya, teori 1 sudah terbantahkan, teori 2 pun sama, sudah terbantahkan.
Karena sel itu tidak mungkin mampu menyusun dan memperindah suatu seperti yang terjadi pada struktur alam yang sangat kompleks begitu. Nah, adapun teori ketiga yang mengatakan bahwa alam semesta ada yang menciptakan adalah teori yang bersesuaian dengan pemikiran akal yang sehat. Oleh karena itu, ia baik secara akal maupun nakal dapat diterima. Masalah yang kemudian muncul dari teori ketiga ialah siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Ya, menurut doktrin Islam, yang hal ini pun menjadi akidah dan keyakinan umat Islam bahwa pencipta alam semesta itu adalah Allah. Jawaban itu yang kemudian membawa kepada pengertian bahwa Tuhan itu ada. Jadi tiga teori tentang alam semesta yang paling benar adalah teori yang ketiga, teman-teman. Nah, ada beberapa argumen teman-teman yang mendukung keabsahan teori ketiga tadi. Di antaranya ada argumen kosmologis, seperti yang sudah dibicarakan di beberapa banyak pembicaraan begitu. Ada argumen ontologis, argumen teleologis, argumen moral, dan argumen epistemologis. Nah, ontologis ini mulai dikembangkan oleh Plato ya. Dalam kajian ontologis, segala sesuatu yang ada di alam ini mempunyai idea. Idea adalah konsep universal dari sesuatu. Manusia umpamanya mempunyai konsep universal atau idea. Nah, teman-teman, idea itu merupakan hakikat sesuatu. Ia merupakan dasar adanya sesuatu. Ia berada di alam tersendiri, yaitu alam idea yang bersifat kekal. Idea itu tidak berdiri sendiri, tetapi bersatu pada idea tertinggi yang disebut idea kebaikan atau the absolute good, yaitu yang maha mutlak baik. Ia adalah sumber, tujuan, dan sebab dari segala yang ada. Dia itu adalah Tuhan. Nah, iman kepada Allah, nih nyambung, iman kepada Allah adalah doktrin utama dalam Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ia adalah dimensi ta'abudi yang terkait dengan petunjuk dan pertolongan Allah atas hambanya. Tanpa hidayah dari Allah, akan sulit bagi siapapun untuk dapat mempercayainya. Nah, teman-teman, terminologi iman itu tidak hanya sekedar kepercayaan dan pengakuan akan adanya Allah saja, tetapi mencakup dimensi pengucapan, perbuatan, dan juga amalu bil arkan. Keyakinan, pengakuan, ini merupakan gerbang pertama keimanan. Keyakinan itu adanya di hati. Jadi sebagaimana pengertian yang lain bahwa iman itu al-imanu tasdikun bil qalb, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan begitu. Nah, teman-teman, dua unsur iman, keyakinan dan pernyataan lisan disempurnakan oleh unsur yang ketiga, yaitu perbuatan atau amal. Unsur ketiga menunjukkan bahwa iman itu memerlukan perbuatan atau kerja yang nyata. Dengan demikian, orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak cukup dengan adanya keyakinan akan adanya Allah yang selanjutnya diucapkan dengan lisan, tetapi harus sampai pada bentuk-bentuk pengamalan segala ajaran Allah. Dalam doktrin keimanan ini, kita menemukan beberapa doktrin lain. Apa doktrin lain itu? Doktrin iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan yang lainnya. Nah, konsekuensi logis dari iman kepada Allah adalah keharusan mengimani ajaran Allah dan segala yang datang dan bersumber dari Allah, seperti mengimani malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hal-hal yang gaib seperti hari kiamat, alam kubur, surga neraka, dan kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja teman-teman secara sederhana ya, secara singkat apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan perkuliahan ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat saya yang menyampaikan, umumnya buat antum sekalian.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.